Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, bahkan kita tidak dapat menghitungnya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok menstruasi yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ihsan Ramdhani sebagai moderator sekaligus materi yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Siti Nurajijah sebagai pemateri yang kedua, kemudian dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir yaitu Nokayoni. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian dari menstruasi. Menstruasi ini merupakan siklus. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian dari menstruasi sendiri. Menstruasi sendiri merupakan siklus pada organ reproduksi perempuan yang terjadi 1 bulan sekali, di mana terjadinya itu ketika lapisan dari dinding rahim atau biasa disebut dengan endometrium itu menebal luruh, yang kemudian sel telur pada rahim tersebut itu tidak dibuahi oleh sperma. Oleh sebab itu, maka terjadilah atau keluarlah darah dari organ reproduksi perempuan. Baik, saya Nokayuni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai grafik siklus hormonal, siklus ovarium, dan siklus menstruasi, di mana pada siklus ini terdapat folikuler, yaitu sebelum sel telur dilepaskan, kemudian ada luteal setelah sel telur dilepaskan, dan ada menstruasi, yaitu peluruhan. Kemudian pada siklus ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada praovulasi, yang kedua ada ovulasi, yang ketiga ada pasca ovulasi, dan yang keempat ada menstruasi. Pada tahapan yang pertama, yaitu pada praovulasi ini terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-13, di mana pada tahapan ini hormon FSH-nya meningkat. Hormon FSH itu kan follicle stimulating hormone, di mana hormon ini yang menstimulasi pematangan folikel. Pematangan folikel ini dimulai dari folikel primer menuju folikel sekunder dan menjadi folikel digraft atau folikelnya sudah matang nih. Pada di akhir tahap ini yaitu ditandai dengan estrogennya yang mengalami kenaikan. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu tahap ovulasi, di mana tahapan ini terjadi pada hari ke-14. Pada tahapan ini adanya pelepasan oosit sekunder dari dalam folikel digraft. Kemudian pada tahapan ovulasi juga, yaitu karena estrogennya naik, itu menyebabkan FSH-nya terhambat, lalu kemudian mengakibatkan juga LH-nya itu naik. LH kan luteinizing hormonnya itu naik. Kemudian ini akan menyebabkan oosit sekundernya itu, hormon LH-nya ini memecahkan oosit sekundernya ini dari dalam follicle digraft ini tuh dilepaskan isinya. Lalu isinya kan, isi oosit sekunder ini kan tadi kan keluar ke tuba palovi dan akan mengalami fertilisasi. Di sini pada fertilisasi ini menunggu
Selanjutnya yaitu masuk ke pasca ovulasi. Nah, tadi kan udah jelasin mengenai ovulasi, sekarang masuk ke pasca ovulasi. Nah, pada terjadinya itu pada hari ke-15, biasanya hari 15 sampai 28 hari. Nah, bekas folikel yang tadi itu berubah menjadi corpus luteum. Nah, adanya luteinizing hormone atau LH yang tinggi yang dapat menyebabkan corpus luteum itu berubah menjadi corpus luteum. Nah, perubahan dari folikel luteum tersebut ke corpus luteum itu karena adanya kenaikan luteinizing hormone pada setelah ovulasi. Nah, jadi kan di grafik tersebut hormon LH-nya itu kan naik sehingga dapat menyebabkan corpus luteum. Nah, dari sifat dari corpus luteum sendiri itu kan merangsang sekresi progesteron, hormon progesteron yang dapat menyebabkan dinding rahim atau endometriumnya itu menebal. Itu kan dilihat bahwa progesteronnya itu menyebabkan dinding endometriumnya mengalami penebalan. Kemudian setelah itu nantinya akan berlangsung selama beberapa hari tuh dalam penebalan tersebut. Nah, apabila dari dinding rahim itu tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum itu akan menjadi corpus albicans atau mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans ini tidak dapat merangsang sekresi estrogen dan juga progesteronnya sehingga dapat menyebabkan nantinya menstruasi atau peluruhan endometrium. Nah, terjadinya albicans ini kan yang tadi udah jelaskan karena nggak ada fertilisasi. Kan tadi pada oosit sekunder yang fase ovulasi pada oosit sekunder kan di situ apabila oosit sekundernya lepas, nah kalau udah lepas nanti kan oosit sekunder akan menuju ke tuba falopi. Nah, dari tuba falopi itu dia itu nungguin sperma yang masuk, tetapi setelah ditungguin itu tidak ada sperma, ternyata tidak ada sperma yang masuk sehingga tidak terjadi fertilisasi. Maka nanti akan sehingga tidak ada fertilisasi maka akan menjadi siklus menstruasi. Nah, jadi skemanya itu mulai dari pra ovulasi, kemudian ovulasi, pasca ovulasi, dan terakhir menstruasi. Mungkin semua pemateri sudah memaparkan. Saya perwakilan dari kelompok ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau kekeliruan yang terjadi dalam pemaparan materi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.